Halo semuanya, selamat datang di Kreator Cerita Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film terbaru yang sedang menjadi perbincangan hangat, yaitu Venom: The Last Dance. Film ini menawarkan nuansa yang lebih mendalam dan emosional dibandingkan seri sebelumnya dengan banyak adegan aksi menegangkan serta konflik batin yang intens. Di video ini kita akan mengulas secara detail perkembangan karakter Eddie Brock dan Venom serta tantangan besar yang harus mereka hadapi kali ini. Bagi para penggemar Marvel dan penonton setia seri Venom, The Last Dance memberikan banyak momen yang tak terduga dan twist menarik yang akan membuat kita bertanya-tanya apakah Eddie dan Venom akan mampu menghadapi ancaman baru yang lebih besar. Atau akankah mereka akhirnya mencapai titik terakhir dari perjalanan panjang mereka. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan pembahasan seru seputar film-film terbaru. Dan satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu atau kamu bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Jika sudah siap, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Film ini dibuka di suatu tempat yang gelap di alam semesta purba, yaitu planet Klintar. Di planet ini terdapat sosok dewa simbion bernama Knull. Knull telah lama terpenjara oleh makhluk-makhluk ciptaannya sendiri, yaitu para simbion. Ia hanya bisa terbebas jika berhasil menemukan sebuah kodeks artefak yang diyakini memiliki kekuatan untuk memutuskan belenggu yang menahannya. Setelah mengetahui bahwa kodeks telah dibuat, Knull mengirim sekelompok alien bernama Xenophagus ke seluruh alam semesta untuk mencari simbion yang membawa kodeks tersebut. Knull bersumpah bahwa setelah bebas, ia akan menjelajahi seluruh alam semesta untuk memusnahkan segala bentuk kehidupan, termasuk para simbion yang mengkhianatinya. Adegan kemudian beralih ke Eddie dan simbionnya Venom yang sedang berada di sebuah bar di Meksiko. Adegan ini melanjutkan ending dari Spider-Man No Way Home ketika Eddie berada di semesta utama Marvel atau dunia 616. Di sana, seorang bartender menceritakan tentang konsep multiverse dan invasi alien yang pernah dilakukan oleh Thanos. Tak lama setelah percakapan tersebut, sebuah portal terbuka mengembalikan Eddie dan Venom ke alam semesta asal mereka. Di sini terdapat perbedaan mencolok antara bartender di dunia asal Venom dengan bartender di semesta Marvel. Bartender di alam semesta Venom memiliki rambut panjang, berbeda dengan bartender di dunia Marvel yang berambut pendek. Setelah kembali ke alam semesta asalnya, Eddie dan Venom mengaku muak dengan segala kejadian multiverse yang mereka alami. Mereka pun segera kembali mencoba beradaptasi dengan kehidupan normal mereka. Tak lama setelah itu, Eddie melihat berita bahwa dirinya kini menjadi buronan, diduga karena terlibat dalam kematian detektif Patrick Mulligan di film Venom: Let There Be Carnage. Karena menjadi buronan, Eddie tidak bisa kembali ke San Francisco dan juga tidak aman tinggal di Meksiko. Maka, Eddie memutuskan untuk pergi ke New York bersama Venom. Selain itu, Venom sangat bersemangat untuk melihat patung Liberty secara langsung. Di tengah perjalanan menuju New York, Eddie mendengar suara aneh yang menarik perhatiannya. Setelah mengikuti sumber suara tersebut, mereka menemukan sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyelundupan anjing petarung ilegal. Eddie dan Venom merasa iba melihat anjing-anjing yang dikurung untuk dijadikan anjing petarung ilegal. Mereka pun mencoba membebaskan semua anjing tersebut. Namun saat tengah melakukan aksi mereka, beberapa penjaga gudang datang dan mulai mengancam. Eddie sempat memperingatkan para penjaga itu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka tidak mundur. Namun para preman ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Venom yang merasa lapar langsung menjadikan para penjaga sebagai makanan. Setelah berhasil mengalahkan para preman dan membebaskan semua anjing petarung, situasi berubah ketika sosok alien Xenophagus tiba di bumi. Alien ini memiliki penglihatan yang sangat buruk, tetapi kekuatan dan nalurinya membuatnya sangat berbahaya bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Tanpa disadari Eddie dan Venom, pergerakan mereka sedang diawasi melalui kamera CCTV. Seseorang yang mengamati mereka lewat kamera tersebut segera menghubungi Jenderal Strickland dan memerintahkannya untuk pergi ke Meksiko tempat Eddie dan Venom berada.
Sementara itu di dalam bar, bartender melihat sisa simbion Venom yang tertinggal. Tepat ketika simbion itu hampir menyentuh bartender, General Strickland tiba-tiba muncul. Ia segera mengamankan sisa simbion tersebut dan menangkap bartender untuk diinterogasi. Adegan kemudian berpindah ke sebuah fasilitas rahasia di Gurun Nevada. Di sana, seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Payne. Dr. Payne memiliki lengan kiri yang lumpuh akibat tersambar petir di masa lalu. Dr. Payne menerima kabar bahwa pasukan Jenderal Strickland akan membawa detektif Mulligan yang baru saja ditemukan ke area 51. Mendengar informasi ini, Dr. Payne segera bersiap dan berangkat menuju area 51 untuk menyelidiki lebih lanjut peristiwa yang terjadi. Menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang simbion dan ancaman yang mungkin mereka bawa. Area 51 yang merupakan tempat rahasia untuk penelitian alien sedang dalam ancaman penutupan oleh pemerintah yang berencana menonaktifkan fasilitas itu dalam waktu 3 hari. Di salah satu bagian fasilitas, terlihat Jenderal Strickland menghancurkan sebuah tangki menggunakan cairan asam dengan tingkat keasaman tinggi untuk menghilangkan jejak penelitian. Dr. Payne kemudian masuk ke dalam laboratorium yang berada di ruang bawah tanah fasilitas tersebut. Di sana Dr. Payne bekerja sebagai peneliti simbion, sementara Jenderal Strickland bertugas mengumpulkan simbion-simbion yang masih berkeliaran dan berpotensi berbahaya. Jenderal Strickland kemudian menyerahkan simbion yang mereka temukan dari Meksiko kepada rekan Dr. Payne, seorang ilmuwan bernama Sadie. Untuk menyelamatkan detektif Mulligan, mereka memutuskan untuk menyuntikkan salah satu simbion berwarna hijau ke dalam tubuhnya, berharap simbion itu dapat menyembuhkan dan mengembalikan kondisi fisik Mulligan. Proses simbiosis antara simbion dan tubuh detektif Mulligan ternyata berjalan dengan sempurna. Setelah itu, Jenderal Strickland dan Dr. Payne mengenakan pakaian khusus untuk bertemu dengan Mulligan yang kini telah berhasil terhubung dengan simbion. Saat bertemu, Dr. Payne menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk menyelamatkan detektif Mulligan serta simbion-simbion lain yang berada di bumi. Dr. Payne kemudian bertanya kepada simbion melalui tubuh Mulligan, ingin tahu alasan kedatangan para simbion ke planet ini. Simbion tersebut menggunakan tubuh Mulligan sebagai medianya, menjelaskan bahwa mereka tidak datang untuk mengambil alih bumi. Sebaliknya, mereka berada di bumi karena sedang bersembunyi dari kerajaan Knull, yaitu kerajaan yang dikuasai oleh Knull, sang pencipta mereka, yang berhasil mereka penjarakan di masa lalu. Para simbion ini hidup dalam pelarian, berusaha menghindari kejaran pasukan Knull yang ingin menghukum mereka karena pengkhianatan tersebut. Simbion dalam tubuh detektif Mulligan menjelaskan bahwa jika Knull berhasil mendapatkan kodeks dari simbion yang membawanya, maka seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan di bawah kekuasaan Knull. Ketakutan yang terlihat pada para simbion menunjukkan betapa berbahayanya Knull. Dengan kekuatan yang dapat menyebabkan kehancuran besar, Knull dianggap memiliki ancaman yang setara dengan Thanos. Sementara itu, Eddie dan Venom menjadi penumpang ilegal di salah satu pesawat yang menuju New York. Dalam perjalanan, Venom mengambil alih tubuh Eddie dan berubah menjadi wujudnya yang penuh sebagai Venom. Transformasi ini mengaktifkan sinyal kodeks yang tanpa disadari tertanam di tubuh mereka. Hal ini langsung menarik perhatian Xenophagus yang memiliki kemampuan mendeteksi kodeks. Menyadari bahwa kodeks yang dicari berada di tubuh Eddie dan Venom, Xenophagus segera melompat ke arah pesawat, berusaha mengambil kodeks tersebut dan menjalankan misi mereka atas perintah Knull. Di tengah perkelahian sengit itu, Venom berhasil mendorong Xenophagus masuk ke dalam turbin pesawat, menghancurkannya seketika. Setelah itu, Venom segera melompat keluar dari pesawat bersama Eddie dan mengubah tubuhnya menjadi parasut untuk menyelamatkan mereka saat jatuh. Dalam perjalanan turun, Venom mengungkapkan kekagumannya pada keindahan bumi, membuat Eddie tersenyum meski situasi yang baru mereka lalui cukup menegangkan. Sementara itu, adegan beralih ke sebuah keluarga hippie yang sedang melakukan perjalanan menuju area 51. Keluarga ini terdiri dari sang ayah, Martin, istrinya, dan kedua anak mereka. Mereka sangat antusias dan terobsesi untuk melihat alien sebelum area 51 resmi ditutup. Saat mereka sedang bercanda dan bersenang-senang di tengah perjalanan, tiba-tiba potongan tubuh Xenophagus yang hancur jatuh tepat di depan mereka. Namun keluarga tersebut sama sekali tidak peduli, menganggapnya sebagai hal sepele dan melanjutkan perjalanan mereka tanpa rasa takut. Ternyata, tubuh Xenophagus yang semula hancur bisa kembali pulih dan menyatu membentuk dirinya kembali. Di tempat lain, Eddie berhasil mendarat dengan selamat berkat bantuan Venom. Meski demikian, Venom tampak sangat ketakutan dan terus waspada. Saking takutnya, Venom bahkan enggan menyebut nama Knull ketika Eddie bertanya tentang sosok tersebut.
Venom kemudian menjelaskan bahwa para simbion pernah memenjarakan pencipta mereka, Knull, di planet Klintar. Makhluk yang baru saja mengejar mereka adalah Xenophagus, predator alami yang dirancang khusus untuk berburu dan mengancam keberadaan para simbion. Venom meyakini bahwa Knull telah mengirim Xenophagus untuk mencari dan mengambil kodeks sebagai kunci kebebasannya. Venom juga menjelaskan asal mula kodeks. Ia memberitahu Eddie bahwa kodeks hanya dapat terbentuk ketika seorang simbion menyelamatkan inangnya dari kematian. Dalam proses tersebut, kekuatan hidup simbion dan inangnya menyatu membentuk energi yang disebut Life Force. Life Force inilah yang kemudian menjadi kodeks, sebuah kekuatan unik yang dapat membuka penjara Knull, memberikan Knull kekuatan dan kebebasan untuk menghancurkan seluruh kehidupan di alam semesta. Kodeks sendiri adalah hasil dari hubungan emosional yang sangat mendalam dan keharmonisan antara simbion dan inangnya. Hal ini sangat jarang terjadi mengingat sebagian besar simbion hanya bertindak sebagai parasit dan jarang membentuk ikatan yang kuat dengan inangnya. Venom kemudian mengungkapkan kepada Eddie bahwa kodeks yang ada dalam diri mereka terbentuk ketika Venom menghidupkan kembali Eddie setelah Eddie nyaris tewas ditikam oleh Riot di film pertama mereka. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Venom dan Eddie memiliki ikatan emosional yang sangat dalam, sesuatu yang unik dan langka di antara simbion dan inangnya. Venom juga menjelaskan bahwa jika ia bertransformasi sepenuhnya, kodeks di dalam tubuh mereka akan secara otomatis mengirimkan sinyal yang dapat dideteksi oleh Xenophagus bahkan dari jarak yang sangat jauh. Itulah alasan mengapa Xenophagus hanya memburu mereka ketika Venom berada dalam wujud penuh. Pemahaman ini membuat Eddie menyadari betapa besar risiko yang mereka hadapi jika Venom harus bertransformasi sepenuhnya. Dalam perjalanan mereka menuju New York, Eddie dan Venom menemukan seekor kuda. Untuk mempercepat perjalanan, Venom memasuki tubuh kuda tersebut menggunakannya sebagai inang sementara untuk membawa Eddie menuju New York. Sementara itu di area 51, Dr. Pain menunjukkan beberapa simbion yang berhasil mereka tangkap. Jenderal Strickland mulai merasa khawatir bahwa para simbion ini sebenarnya tidak hanya bersembunyi tetapi mungkin memiliki agenda tersembunyi. Tak lama setelah itu, Strickland menerima laporan bahwa Eddie terlihat di gurun Meksiko. Dengan segera, Strickland dan pasukannya bergerak untuk mengejar Eddie. Di sisi lain, kuda yang ditempati Venom mulai merasa kehausan dan berhenti di tepi sungai untuk minum. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Strickland menyebabkan Venom dan Eddie terpisah. Eddie terseret arus sungai sementara Venom berusaha keras mengejar dan menyelamatkannya. Pasukan Strickland pun turut masuk ke dalam air mengejar Eddie dan Venom di tengah arus yang deras dalam usaha mereka untuk menangkap kedua buronan tersebut. Dalam upaya melarikan diri, Eddie terpaksa membunuh salah satu pasukan Strickland, sementara Venom hampir tertangkap oleh pasukan lainnya. Beruntung Venom berhasil mencapai Eddie dengan memanfaatkan tubuh ikan dan katak untuk bergerak. Namun untuk melindungi Eddie saat mereka jatuh dari air terjun, Venom terpaksa bertransformasi sepenuhnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Transformasi ini langsung memicu sinyal kodeks sehingga Xenophagus dapat mendeteksi lokasi mereka. Saat Xenophagus tiba di lokasi, Venom dengan cepat masuk kembali ke dalam tubuh Eddie, memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Xenophagus yang lapar dan brutal membantai seluruh anak buah Strickland yang tersisa di tempat itu. Melihat seluruh pasukannya tewas, Strickland marah besar dan segera melaporkan insiden ini kepada Dr. Pain. Kini Eddie dan Venom berada dalam bahaya besar di mana mereka diburu oleh Xenophagus dan pasukan Strickland sekaligus. Situasi ini sangat rumit karena mereka harus mampu mengatur kapan harus berubah ke dalam bentuk penuh Venom untuk mendapatkan kekuatan maksimal, dan kapan harus kembali ke bentuk manusia untuk menghindari pelacakan Xenophagus. Dalam kondisi ini, Eddie dan Venom benar-benar menghadapi dilema karena setiap keputusan bisa berarti pertempuran hidup dan mati bagi mereka di tengah pengejaran tanpa henti ini. Di dalam laboratorium, Dr. Pain memberitahu detektif Mulligan tentang makhluk yang telah membunuh anak buah Strickland. Mendengar ini, simbion dalam tubuh Mulligan bereaksi dan bertransformasi sepenuhnya menjadi toksin. Toksin memperingatkan bahwa jika Xenophagus berhasil mendapatkan kodeks dari Venom, maka Knull akan mampu melepaskan kekuatannya dan menjatuhkan seluruh alam semesta ke dalam kegelapan. Toksin juga menjelaskan bahwa kodeks sangat rapuh jika salah satu dari Venom atau Eddie mati, maka kodeks akan lenyap bersamanya, yang berarti ancaman terhadap Knull juga akan hilang. Di sisi lain, Eddie tidak sengaja bertemu dengan keluarga Martin yang sedang beristirahat di tengah perjalanan mereka. Setelah berkenalan, Martin mengungkapkan bahwa mereka berencana mengunjungi area 51 sebelum ditutup karena mereka ingin melihat alien secara langsung.
Menyadari bahwa tujuan Eddie yaitu New York masih sangat jauh, Martin menawarkan tumpangan kepada Eddie hingga ke Las Vegas yang akan sedikit mendekatkan Eddie ke tujuannya. Eddie menerima tawaran tersebut, berharap perjalanan ini dapat membantunya menghindari pengejaran sementara dan memikirkan strategi untuk menghadapi Xenophagus serta pasukan Strickland yang terus mengincar mereka. Di tengah percakapan, salah satu anak Martin menyadari bahwa Eddie adalah buronan yang sedang dicari. Meskipun demikian, Martin tetap bersikap baik dan menerima Eddie dengan tangan terbuka. Eddie kemudian berkata kepada Martin dan keluarganya berharap mereka dapat melihat alien yang baik ketika mereka sampai di area 51 nanti. Selama perjalanan, Venom merasakan kebahagiaan yang mendalam akibat keramahan dan kehangatan keluarga Martin. Mereka bernyanyi dan bercanda menikmati perjalanan dengan penuh kegembiraan. Saat malam tiba, anak bungsu Martin memberikan sebatang coklat kepada Eddie sambil mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya takut untuk melihat alien. Eddie menenangkan anak itu, mengatakan bahwa alien yang menakutkan sebenarnya tidak ada. Mendengar perkataan Eddie, Venom tersenyum dalam dirinya dan memuji sikap Eddie, bahkan berkata bahwa jika Eddie memiliki anak, ia pasti akan menjadi ayah yang baik. Momen ini memperlihatkan sisi manusiawi Eddie dan memperkuat ikatan emosional antara dirinya dan Venom, sekaligus menjadi titik refleksi dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, Eddie dan Venom akhirnya tiba di Las Vegas. Sebelum mereka berpisah, Martin dengan ramah memberi Eddie sedikit uang dan sepasang sandal sebagai bekal. Di sana, Eddie dan Venom berbincang tentang impian Venom untuk melihat patung Liberty secara langsung. Namun karena uang mereka tidak cukup, Venom menyarankan agar mereka mencoba peruntungan di kasino untuk mendapatkan tambahan uang. Mereka pun mengambil pakaian dari seorang pria yang sedang mabuk di pinggir jalan, lalu masuk ke dalam kasino. Sesampainya di dalam, Venom langsung tertarik untuk bermain di mesin slot. Sayangnya setelah beberapa kali mencoba, mereka malah kehilangan seluruh uang yang diberikan oleh Martin tanpa meraih satu kemenangan pun. You are a sore loser. You're a sore loser! Oh. Tak disangka mereka bertemu dengan Nyonya Chen yang kebetulan sedang berada di sana. Nyonya Chen mengenali Eddie terutama karena aroma tubuhnya yang tak sedap setelah perjalanan panjang. Ia pun mengajak Eddie dan Venom ke kamarnya agar mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Di tempat lain, Jenderal Strickland menerima laporan bahwa Eddie terlihat di Las Vegas. Tanpa menunda waktu, Strickland dan pasukannya segera berangkat ke Las Vegas untuk menangkap Eddie dan Venom. Di kamar hotel Nyonya Chen, Venom merasa tertarik ketika Nyonya Chen mengajaknya menari bersama. Meskipun Eddie sudah memperingatkan agar tidak menarik perhatian, Venom tetap tak bisa menahan diri dan mulai menari bersama Nyonya Chen. Sayangnya aktivitas ini memicu Codex, membuat Xenophagus mendeteksi keberadaan mereka. Venom tampak sangat bahagia menari bersama Nyonya Chen, tetapi tiba-tiba Xenophagus muncul di lokasi tersebut. Dalam situasi genting, Venom segera kembali ke tubuh Eddie menyembunyikan Codex sehingga Xenophagus tidak lagi bisa mendeteksinya. Bingung dan tidak menemukan jejak Codex, Xenophagus pun pergi dari tempat itu. Namun tak lama setelah Xenophagus pergi, pasukan Strickland tiba di hotel mengepung lokasi. Akhirnya Eddie dan Venom berhasil ditangkap oleh pasukan Strickland dan dibawa ke area 51. Tanpa mereka sadari, Xenophagus juga mengikuti mereka ke fasilitas tersebut. Sementara itu, keluarga Martin tiba di area 51. Dengan penuh antusiasme, mereka masuk ke dalam area dan naik ke atas sebuah menara untuk mencoba melihat penampakan alien. Di dalam laboratorium, Dr. Payne mulai menyadari bahwa kondisi Venom memburuk tanpa kehadiran inangnya. Hal ini membuat Sadie, rekan Dr. Payne, merasa iba terhadap simbion tersebut. Di sisi lain, Eddie terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya terkurung di dalam sebuah ruangan. Dari ruangan sebelah, ia bisa melihat Mulligan yang telah bertransformasi menjadi toksin, memberikan peringatan kepadanya. Toksin memperingatkan Eddie bahwa Codex harus dijaga dari kekuatan gelap yang berusaha menguasainya. Ia juga mengungkapkan bahwa pasukan simbion telah bersiap di sana untuk menghadapi ancaman tersebut. Tidak lama setelah itu, Jenderal Strickland muncul dan memberitahu Dr. Payne bahwa ia kini mengambil alih kendali penuh atas fasilitas tersebut. Dengan Strickland yang mengambil alih, situasi menjadi semakin genting bagi Eddie, Venom, dan para simbion lainnya yang berada di area 51 karena ancaman dari Xenophagus dan kekuatan gelap Knull semakin mendekat. Jenderal Strickland berniat membunuh Eddie untuk menghancurkan Codex yang ada di dalam tubuhnya. Tepat ketika Eddie terkena tembakan, Sadie dengan cepat memindahkan Venom ke tubuh Eddie yang telah disembunyikannya. Eddie langsung bertransformasi penuh menjadi Venom dan hal ini memicu Codex yang segera terdeteksi oleh Xenophagus.
Dalam pertempuran sengit itu, Toxin tewas saat mencoba melindungi Venom dari serangan Xenophagus. Di tengah kekacauan, Venom memohon kepada Dr. Pain untuk melepaskan semua simbion yang ada di laboratorium. Dengan begitu, simbion tersebut bekerja sama dengan manusia untuk melawan Xenophagus dalam pertempuran besar. Take it down! Pertarungan yang terjadi mencapai permukaan area 51 dan keluarga Martin dapat menyaksikan pertempuran epik tersebut secara langsung. Eddie kemudian mendekati keluarga Martin, terutama anak bungsu mereka, dan meyakinkannya bahwa alien sebenarnya bisa menjadi teman yang baik. Dengan bantuan simbion dan dukungan dari Dr. Pain serta Sadie, Eddie dan Venom berhasil menghadapi ancaman besar Xenophagus, menunjukkan bahwa kekuatan persahabatan dan kerjasama bisa mengalahkan kekuatan kegelapan. Di bawah fasilitas, Jenderal Strickland menembak Xenophagus yang secara tidak sengaja mengakibatkan kematian salah satu simbion yang berjuang di pihak mereka. Melihat hal itu, Sadie menjadi marah dan dengan tegas menjelaskan kepada Strickland bahwa para simbion berada di pihak mereka dan berjuang melawan ancaman bersama. Namun Xenophagus yang semula hancur kembali pulih dan mengirimkan sinyal ke planet Clintar memanggil lebih banyak Xenophagus untuk datang ke bumi. Menyaksikan para simbion yang tewas demi melindungi mereka, Eddie dan Venom merasa bersalah dan bertekad untuk menghancurkan Xenophagus sekali dan untuk selamanya. Mereka menyusun rencana untuk menjebak Xenophagus di area tumpukan bahan peledak, berharap ledakan besar dapat menghancurkannya. Namun usaha itu gagal, hanya menyebabkan Strickland dan salah satu pasukannya terluka parah. Menyadari bahwa mereka butuh strategi baru, Eddie dan Venom bekerja sama dengan Sadie untuk mencoba metode yang lebih efektif, memotong kepala Xenophagus, titik kelemahan yang mungkin bisa menghentikannya sepenuhnya. Dengan keberanian dan kecerdikan mereka, Eddie, Venom, dan Sadie bersiap menghadapi Xenophagus dalam pertempuran hidup dan mati menentukan nasib mereka dan seluruh simbol keberanian serta pengorbanan para simbion. Namun, usaha mereka justru membuat Eddie tertangkap oleh Xenophagus. Tepat ketika Eddie hampir dibunuh, Martin datang menyelamatkannya. Di sisi lain, simbion yang berada dalam tubuh Sadie akhirnya tewas dalam pertempuran. Venom yang menyadari kondisi Eddie yang terluka parah segera membawanya bersembunyi ke dalam bangkai helikopter yang berada di dekat mereka. Di dalam bangkai helikopter, Venom mengungkapkan kepada Eddie bahwa dirinya sangat ingin melihat patung Liberty. Eddie sambil menahan rasa sakit berjanji bahwa mereka akan pergi ke sana bersama setelah semua ini berakhir. Saat menyembuhkan luka di perut Eddie, Venom memberitahu bahwa Xenophagus tidak akan berhenti selama Codex masih ada. Mendengar hal itu, Eddie segera memahami apa yang harus mereka lakukan. Eddie kemudian bertransformasi penuh menjadi Venom dan menyusun rencana akhir mereka akan menyatukan diri dengan para Xenophagus dan menyeret mereka semua ke mesin penghancur asam. Ini berarti Eddie dan Venom siap mengorbankan diri mereka demi menghancurkan ancaman Xenophagus sekali untuk selamanya. Jenderal Strickland yang memahami maksud pengorbanan mereka mengikuti rencana tersebut. Ketika mereka mencapai mesin penghancur, Venom tiba-tiba melemparkan Eddie keluar dari jangkauan mesin. Venom tidak ingin Eddie ikut mati bersamanya. Dengan emosi mendalam, Venom berpesan kepada Eddie agar tidak pernah melupakannya. Pada saat yang sama, Strickland mengaktifkan mesin penghancur dan Venom bersama Xenophagus mulai hancur oleh cairan asam. Eddie yang terlempar dan menyaksikan kejadian itu dari kejauhan menyadari besarnya pengorbanan Venom untuk menyelamatkan bumi dan menghentikan ancaman Knull. Venom mengorbankan dirinya meninggalkan Eddie dengan kenangan mendalam akan ikatan yang luar biasa di antara mereka dan tekad untuk menjaga warisan persahabatan serta keberanian yang telah mereka ciptakan bersama. Saat pengorbanannya, Venom bahkan sempat menutup tubuh Eddie menggunakan pintu untuk melindunginya dari cipratan asam yang mematikan. Menyaksikan keberanian Venom, Jenderal Strickland memutuskan untuk ikut berkorban. Ia meledakkan seluruh tempat tersebut dengan granat, berusaha memastikan ancaman Xenophagus benar-benar dihancurkan. Di saat-saat kritis, Dr. Pain menggunakan simbion berwarna merah muda yang sebelumnya ia simpan untuk keadaan darurat. Dengan bantuan simbion tersebut, ia memperoleh kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama di planet Clintar, Knull terlihat semakin terikat dalam penjaranya, menandakan bahwa Codex telah hancur sepenuhnya. Pengorbanan Venom dan Strickland berhasil memutuskan ancaman Knull dan Xenophagus dari alam semesta. Singkat cerita, Eddie tersadar di sebuah rumah sakit dengan semua tuduhan atas dirinya telah dihapus. Pihak berwenang memintanya untuk menjaga kerahasiaan semua peristiwa yang terjadi di area 51 demi keamanan dunia.
Meski kini ia bebas, Eddie menyimpan kenangan mendalam akan Venom, teman dan pelindungnya, serta pengorbanan besar yang telah dibuat demi melindungi kehidupan di bumi. Beberapa hari kemudian, Eddie terlihat berada di kota New York. Sesekali ia teringat kenangan bersama Venom yang selama setahun penuh telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Untuk mengenang sahabatnya, Eddie sering mengunjungi patung Liberty, tempat yang sangat ingin dilihat oleh Venom. Dengan begitu, Eddie merasa bisa sedikit melepas rindu dan mengingat kembali pengorbanan besar yang dilakukan Venom demi menyelamatkan dunia. Di akhir film, pada adegan kredit, terdengar suara Knull berkata, penguasa berbaju hitam akan datang untuk menghancurkan dunia, mengisyaratkan bahwa ancaman dan kemurkaan Knull masih belum berakhir. Pesan ini memberi petunjuk bahwa kisah Knull akan berlanjut, membawa ketegangan baru bagi dunia, dan film pun selesai. I won't forget you, buddy. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga pembahasan tentang Venom The Last Dance ini dapat memberikan sudut pandang baru bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan kisah Eddie Brock dan Venom. Perjalanan mereka yang penuh dilema dan aksi memang selalu menarik untuk diikuti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan kepada teman-teman kalian yang juga penggemar Venom atau pecinta film superhero. Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian tentang film ini, jadi tuliskan di kolom komentar, apakah kisah Eddie dan Venom kali ini memenuhi ekspektasi kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.